Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai alat musik tradisional suku Sasak, yaitu seruling. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu ada saya Aulia Fani, saya Aulia Najinaya, saya Binatul Wahidah, saya Lisa Sofiananda, saya Lulu Hanifah. Selamat menyaksikan. Bye. Hai guys, jadi sekarang saya bakal ngejelasin tentang alat musik seruling. Seruling dalam budaya Sasak yang merupakan suku asli dari Pulau Lombok memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan juga tradisi masyarakat. Alat musik ini biasanya digunakan untuk berbagai macam upacara adat, pertunjukan seni, dan juga untuk hiburan. Secara tradisional, seruling Sasak atau yang biasa disebut sebagai suling ini dibuat dari bambu yang banyak ditemukan di Pulau Lombok. Pembuatan suling ini melibatkan teknik yang diwariskan secara turun-temurun, yang dimana bambu dipotong kemudian diberi lubang sesuai dengan nada yang diinginkan. Hai teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik menggunakan seruling atau suling tradisional Sasak. Suling tradisional Sasak cukup sederhana, tetapi memerlukan teknik dan kontrol embusan yang baik untuk menghasilkan suara yang merdu. Adapun langkah-langkah menggunakan suling tradisional Sasak, yang pertama yaitu posisi tangan. Jadi, suling diletakkan secara horizontal, di mana biasanya tangan kiri berada di atas dan tangan kanan di bawah. Jari-jari tangan berfungsi untuk menutup dan membuka lubang seruling. Yang kedua ada teknik meniup. Nah, tempatkan bibir di ujung lubang tiupan seruling. Hembuskan udara dengan lembut ke dalam seruling sambil menjaga bibir tetap rapat, tetapi tidak terlalu kencang. Udara harus masuk ke dalam seruling dengan cara yang stabil agar menghasilkan nada yang jelas. Saya Hilmi Aryana akan menjelaskan cara menggunakan seruling. Nah, langsung saja cara menggunakan seruling, yaitu pengaturan jari. Setiap lubang pada seruling bertanggung jawab untuk menghasilkan nada yang berbeda dengan membuka dan menutup lubang menggunakan jari-jari, dan dapat mengatur tinggi rendahnya nada yang dihasilkan. Untuk nada lebih tinggi, lepaskan lebih banyak lubang, sedangkan untuk menghasilkan nada yang rendah, tutup lebih banyak lubang. Selanjutnya, kontrol napas. Pengendalian pernapasan sangat penting dalam memainkan seruling. Udara yang ditiup harus konstan agar nada tidak terputus-putus. Latihan pernapasan diafragma akan membantu menjaga aliran udara tetap stabil. Selanjutnya, skala nada. Untuk pemula, penting untuk berlatih memainkan skala nada dasar. Misalnya, do, re, mi. Dengan membuka dan menutup lubang satu persatu, ini membantu membiasakan diri dengan posisi jari dan nada yang tepat. Halo teman-teman, tahukah kalian bagaimana sih cara kerja dalam seruling tersebut? Dan apa sih hubungannya dengan konsep bunyi? Hai teman-teman, apakah teman-teman sudah berpikir cara kerja musik seruling itu ada kaitannya dengan konsep bunyi? Nah, kaitannya tersebut itu akan saya jelaskan melalui prinsip getaran udara dan resonansi. Selanjutnya itu saya sendiri akan menjelaskan bagian cara kerja seruling. Tentunya ada 6 cara ketika cara kerja seruling tersebut. Yang pertama itu ada tiupan udara. Apakah teman-teman sudah berpikir ketika seseorang yang memainkan seruling itu meniup udara tersebut, maka udara tersebut akan masuk ke dalam tabung seruling, sehingga pada ujung-ujung seruling ada lubang-lubang seruling tersebut, itu tempat keluarnya udara. Selanjutnya itu ada getaran udara. Yang kedua, udara yang sudah mengalir di dalam seruling tersebut itu akan menggetarkan udara yang ada pada kolom seruling, sehingga getaran udara tersebut akan menghasilkan bunyi dan suara, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada mengenai nada. Pengaturan nada ini akan berbeda tergantung pada panjang kolom di dalam seruling tersebut, sehingga itu akan merubah panjang kolom di dalam seruling tersebut. Nah, ketika pemain yang memainkan seruling
tersebut membuka atau menutup lubang-lubang yang ada pada seruling, itu akan menghasilkan tinggi rendahnya nada yang dihasilkan oleh pemain tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lubang tertutup. Nah, lubang tertutup ini ketika kolom udara tersebut lebih panjang sehingga nada yang dihasilkan itu akan lebih rendah teman-teman. Selanjutnya itu mengenai lubang terbuka. Nah, di sini berbanding balik dengan lubang tertutup tersebut. Kalau lubang terbuka itu kolom udaranya itu akan lebih pendek sehingga nada yang dihasilkan itu akan lebih tinggi. Selanjutnya itu ya adalah cara memainkan alat musik yang terakhir, yaitu resonansi. Di dalam resonansi tersebut, ini udara tersebut akan bergetar dengan frekuensi yang sesuai dengan panjang kolom udara di dalam seruling, sehingga resonansi atau panjang kolom udara ini akan mempengaruhi suara yang akan lebih jelas terdengar oleh orang yang mendengarkan seruling yang sudah dimainkan tersebut. Halo semuanya, saya Aulia Fani akan menjelaskan tentang konsep bunyi. Jadi guys, ternyata seruling memiliki kekaitan dengan konsep bunyi yang diantaranya adalah yang pertama ada frekuensi. Jadi frekuensi dihasilkan dari getaran udara dan frekuensi bergantung pada panjang kolom udara di seruling. Semakin pendek kolom udara yaitu ketika lubang-lubangnya dibuka kayak gini, dibuka kayak seperti itu, maka semakin tinggi frekuensi getaran serta nada yang dihasilkan. Kedua ada amplitudo. Amplitudo bunyi ditentukan oleh kekuatan tiupan. Jadi semakin kuat kita meniup udara, maka semakin besar pula amplitudo dan suara yang dihasilkan pun semakin keras. Yang ketiga ada gelombang bunyi. Jadi bunyi dari seruling adalah gelombang longitudinal, di mana gerakan udara bergerak sejajar dengan arah perambatan gelombang. Nah, yang terakhir nih, perubahan frekuensi dan amplitudo gelombang ini menentukan tinggi dan keras lembutnya volume dari bunyi. Ada apa aja sih? Seruling dimainkan di mana aja? Yuk kita bahas. Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan materi tentang seruling tradisional Sasak itu biasanya digunakan atau dimainkan dalam upacara adat atau acara budaya di masyarakat Lombok. Ada beberapa acara yang dimana alat musik seruling ini sering digunakan. Jadi teman-teman, yang pertama itu ada upacara adat. Seruling biasanya dimainkan dalam berbagai upacara adat Sasak, seperti upacara pernikahan, upacara kematian, dan upacara khitanan atau sunatan. Musik seruling biasanya dimainkan dalam berbagai upacara adat karena suaranya yang menenangkan. Yang kedua ada gendang belik. Seruling menjadi bagian dari ensemble gendang belik, sebuah pertunjukan musik tradisional Lombok yang melibatkan instrumen seperti gendang besar, gong, dan seruling. Gendang belik biasanya digunakan atau dimainkan dalam berbagai acara-acara besar seperti penyambutan tamu penting dan proses upacara adat dan festival budaya. Yang ketiga ada pertunjukan seni dan hiburan. Selain dalam upacara adat, seruling juga dapat dimainkan atau digunakan dalam pertunjukan seni seperti tarian tradisional Sasak dan teater rakyat. Musik dari seruling dapat membantu menciptakan suasana yang mengiringi gerakan tari atau cerita yang dipentaskan. Yang keempat ada acara religius, yang dimana seruling juga dimainkan dalam acara keagamaan atau zikir bersama karena suaranya memberikan kesan spiritual. Yang kelima ada hiburan sehari-hari. Seruling juga sering digunakan atau dimainkan dalam kehidupan sehari-hari di waktu luang karena musik dari seruling itu memberikan kesan sebagai hiburan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga